Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar dari kelas 28E. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi landasan teori pengembangan media. Nah, teman-teman, mengembangkan materi-materi yang efektif atau dalam beberapa media menengah sampai menengah yang dapat mempermudah adanya permintaan akan pembelajaran mengenai pemahaman dan apresiasi prinsip-prinsip yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya pada prinsip-prinsip psikologi behavioral atau perilaku. Nah, psikologi behavioral mulai berkembang pada abad ke-20, utamanya dibangun oleh dua orang tim kerja psikologi, yaitu Edward Thorndike pada tahun 1913 dan Ivan Pavlov pada tahun 1927. Dalam teori Pavlov mengenai kondisi penggolongan atau syarat-syarat pengklasifikasian, mencatat bahwa ada respon-respon alami yang merupakan insting dasar pada binatang yang digunakan untuk perangsang alami, yaitu seekor anjing mengeluarkan air liur ketika mencium bau makanan. Nah, dapat dihubungkan dengan rangsangan dengan benda-benda hasil kreasi manusia. Selanjutnya pada prinsip-prinsip psikologi kognitif. Nah, psikologi kognitif menempatkan penekanan pada bangunan-bangunan yang tak dapat diamati seperti pikiran, ingatan, sikap, motivasi, pemikiran, ramuan dan proses-proses praduga internal lainnya. Ada beberapa prinsip mengenai pada teori kognitif. Yang pertama itu ada tantangan atau challenge. Nah, prinsip yang paling penting adalah bahwa level tantangan harus bersifat individual dan disesuaikan dengan para pembelajar. Nah, selanjutnya ada prinsip keingintahuan. Nah, di sini Malone membedakan antara sensor keingintahuan dan keingintahuan kognitif. Nah, sensor keingintahuan dibangkitkan oleh efek-efek visual atau efek yang dapat disaring yang berupa kejutan atau perhatian. Kemudian sedangkan keinginan yang bersifat kognitif dibangkitkan oleh informasi yang merupakan konflik antara perolehan pengetahuan dan harapan para pembelajar. Selanjutnya itu perhatian. Perhatian bukan hanya menangkap pelajaran lebih awal, akan tetapi menjaga seluruh proses pengajaran. Nah, kemudian selanjutnya relevansi, yaitu menunjukkan pada pembelajaran tentang apa yang mereka pelajari agar berguna. Nah, kemudian kepercayaan diri. Nah, tiga hal yang dapat meningkatkan kepercayaan diri ini salah satu prinsip yang penting dalam teori kognitif. Nah, yang pertama itu membuat harapan-harapan pembelajaran yang jelas kepada para pembelajar. Kemudian yang kedua, menyediakan peluang yang masuk akal agar berhasil di dalam pelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kontrol pribadi kepada para pembelajar. Nah, ketiga pendapat ini mirip pendapatnya Malone tentang menyediakan tantangan dan kontrol kepada para pembelajar. Nah, kemudian selanjutnya itu kepuasan. Pendekatan kognitif menempatkan penekanan pada pembelajaran aktif itu didasarkan pada asumsi bahwa pembelajaran tidak hanya melalui pengamatan, akan tetapi juga melalui tindakan. Teman-teman, mungkin itu saja materi pada pertemuan kali ini mengenai landasan teori pengembangan media, mulai dari prinsip-prinsip pada teori perilaku kognitif dan beberapa prinsip lainnya. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.